Selamat malam, perkenalkan saya Lagiano CGP Angkatan 9 dari SMA N5 Pinggir, dan malam ini saya akan menjalankan wawancara dengan kepala sekolah, yaitu Bapak Muhammad Fadili, Haji Muhammad Fadli, SPD dari kepala sekolah di SDN SD 8. 8 Banten. Begini Pak Fadli, Ya, mungkin dalam perjalanan Bapak sebagai kepala sekolah tentu ada kasus-kasus yang membuat dilema, artinya berarti dilema etika Bapak sendiri dalam memutuskan sebuah kasus yang memang membuat kita sebagai kepala sekolah jadi dilema, ya mungkin dilema etika. Ya kira-kira kasus yang selama ini mungkin Bapak Fadli sendiri alami apa? kalau kasus di setiap sekolah rasanya memang ada. Jadi di sekolah kami itu ketepatan ada kasus yang mungkin menjadi kasus kelima daripada di sekolah kami, yaitu masalah guru guru agama Islam yang dia ini eh, mempunyai penyakit lah ya, dapat penyakit sakit lah ya, sakit kanker payudara. Kemudiannya uh, beliau ini tidak bisa untuk melaksanakan tugasnya. Hal ini dengan keadaan yang demikian itu, untuk tidak bisa melaksanakan tugasnya, maka anak-anak kan jadi terbengkalai di dalam proses pembelajaran anak-anak. Nah, ini kan termasuk dilema ya. Ya, betul betul. Sangat dilema itu, artinya berarti kan dalam satu sisi dia tidak bisa menjalankan tugas, sementara satu sisi juga tentu guru ini butuh perubatan atau seperti apa. Nah, masalahnya kan begini, guru tersebut memang butuh sekali untuk perubatan. Kemudiannya uh, dalam perubatan itu dia memang tak bisa untuk apa. Kemudiannya selama sakit itu untuk mengajar dia memang termasuk udah bisa gitu. Jadi udah sulit lah. Namun walaupun begitu, kita kan punya prinsip sendiri bagaimana caranya untuk mengatasi hal ini. Karena dia sendiri ada guru yang memang sebelumnya itu, sebelum sakit ya, guru yang baik, bagus dalam memberikan pembelajaran pada anak-anak. Jadi kita ya juga punya pemikiran-pemikiran yang harus kita putuskan untuk mengatasi masalah ini. Tentu Pak, artinya ketika guru tidak masuk itu kan implementasinya nanti berarti dia sudah menyalahi secara aturan, salah ya. Ya. Itu. Kemudian juga ketika memang hal itu nanti diputuskan bahwa karena memang dia salah tidak masuk otomatis kan secara aturan insentif nggak dapat, kemudian sertifikasinya juga akan nggak dapat. Jadi bagaimana Bapak membuat sebuah keputusan itu, artinya supaya bagaimana artinya, pokoknya bagaimana Bapak membuat keputusan hal tersebut. Nah, kami sebagai kepala sekolah, nah, ini tentu harus memutuskan masalah tersebut. Pertama gini, untuk pemikiran saya sebagai kepala sekolah, guru tersebut di dalam proses mencari pengobatan lah ya, untuk mencari obat, itu kan membutuhkan dana yang besar. Hal ini kalau misalnya kita putuskan untuk kita, ya kalau kita ikut aturan, secara aturan apanya, apakah tak kesian dia kan butuh bantuan dana yang sangat besar. Kemudiannya dalam proses eh, mencari obat ini, dia membutuhkan dana itu sangat besar, terutama untuk mencari eh, darah, golongan darahnya, donor darah yang sangat besar. Karena dalam satu proses saja, dalam 1 bulan itu bisa mencapai darah yang dibutuhkan, ada sekali saya dengar itu 40 sampai 50 tabung. Itunya kan dah besar. Kalau misalnya rumah sakit langsung itu jarang bisa dicari, tapi terpaksa dia mencari dana. Jadi kalau saya hentikan dengan kita mengikuti aturan, yang ya aturan itu memang kalau kita apa ya, memang harusnya kita putuskan yang apa kan, tapi namun kita sebagai punya rasa, punya pemikirannya, ya bagaimana lah sebagai manusia, kita punya inisiatif untuk terus melanjutkan apanya, ya kita teruskan aja dia. Tapi walaupun demikian,
Nah, kita juga harus eh, menghindari hal-hal yang seperti anak yang terbengkalai dalam pembelajarannya. Tentu kayak caranya bagaimana supaya anak dia tidak dirugikan daripada guru tersebut tidak mengajar, jadi anak terbengkalai dalam pendidikannya. Jadi saya punya solusi. Solusi saya pun gini, untuk anak-anak maka kami musyawarahkan kepada guru yang sakit tersebut untuk mencari guru apa lah bantuan ya, yang mencarikan tetap saya, tapi guru pengganti tersebut. Jadi dana yang sebagian dari dana entah insentif apanya ya, itu sebagian nanti saya ambil, memang saya minta untuk membayarkan bantuan tersebut. Nah, sebagai pengganti, guru pengganti tersebut. Karena guru pengganti itu pun juga kami ambil dari guru yang lain, karena guru lain ini kan dia pun guru dari sekolah lain, dari MTS yang lainnya yang dekat dengan kami. Kemudian kami konsultasi, alhamdulillah dia mau, jadi kami secara apanya untuk itu. Jadi anak tidak dirugikan, dan juga pada ibu yang sakit tadi itu bisa terus menjalankan perobatan. Alhamdulillah ini bisa kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Berarti sebuah keputusan memang secara dilema etika memang serba salah, tetapi ya, intinya ibu yang sakit tadi berarti bisa melanjutkan perawatannya karena membutuhkan dana yang besar, dan anak-anak tidak menjadi korban. Nantinya berarti kan ada solusi yang terbaik itu. Jadi anak-anak juga bisa melanjutkan pendidikannya dan mendapat guru pengganti yang memang sesuai bidangnya gitu. Ya. Berarti kemudian Pak, kira-kira dalam hal ini ada nggak implementasinya ataupun hal-hal yang kurang pas gitu menurut Bapak? Keputusan Bapak ini kira-kira menurut Bapak sendiri apakah ada implementasinya atau seperti apa gitu? Ya, kalau menurut saya pribadi, keputusan itu memang sebetulnya jadi delima, tapi kita harus memikirkan juga kan, masalah ini kalau tak saya putuskan begitu akan menjadi bermasalah semuanya. Jadi makanya saya putuskan secara demikian itu. Nah, kemudiannya selain daripada itu juga supaya nanti jangan juga menjadi delima yang kepada guru-guru lain pula. Nah, kami sudah musyawarahkan secara baik-baik untuk mengatasi masalah ini. Jadi karena kita dalam keadaan, ibu itu keadaannya dalam keadaan seperti ini, jadi bapak dan ibu yang lainnya mohon pengertiannya kalau keputusan saya ini memang kan kalau dipikirkan dari aturan memang salah, saya bilang gitu. Jadi kan oke kan Pak, tak masalah. Nah, yang penting anak kita tidak dirugikan dari pendidikannya ya selama ini. Itu aja rasanya Pak. Ya baik, terima kasih Pak Adli. Berarti ada sebuah solusi dalam masalah yang Bapak hadapi tadi ya, walaupun memang itu berarti sebuah dilema etika, tetapi artinya bagaimana semuanya bisa terselamatkan. Ya. Seperti itu. Secara aturan memang salah, tetapi secara kemanusiaan artinya secara moral kemanusiaan berarti kan semuanya bisa terselamatkan. Terima kasih Pak Madli untuk wawancaranya hari ini. Ya mudah-mudahan keputusan Bapak ini sebuah yang bisa menjadi sebuah teladan dan juga nanti implementasinya tidak merugikan integritas sekolah juga. Saya rasa mungkin semua orang juga tidak menginginkan hal itu terjadi, tetapi karena ini hal yang sudah terjadi dan memang harus diatasi, dan menurut saya juga keputusan Bapak ini sudah tepat. Terima kasih Pak Badili untuk wawancaranya hari ini. Mungkin saya cukup sekian. Dan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ya demikianlah dari yang dapat kami lakukan di sekolah ini. Jadi mungkin walaupun keputusan saya salah ya, beginilah yang harus kita hadapi. Walaupun bagaimanapun ya kita tetap harus memutuskan kan, tak pun menjadi apa. Dan demikian kami sebagai kami juga ucapkan juga terima kasih atas kepercayaannya yang kiranya
mengadakan wawancara ini untuk untung ini juga bisa menjadi pemikiran saya nanti kalau ada hal-hal masalah yang delima yang bisa saya kan bisa nanti di pemikiran saya kalau ada seperti ini kan bisa kami jadi pengetahuan kami untuk tambahan ilmu saya gitu di sekolah. Terima kasih. Ya sama-sama Pak.